perkembangan kebutuhan koordinasi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah kebutuhan posisi, yang kedua adalah departemen-departemen baru. Jadi dua hal ini perlu diperhatikan dalam perkembangan kebutuhan koordinasi. Kemudian penyesuaian kebutuhan koordinasi. Berikut ini adalah beberapa penyesuaian koordinasi dalam situasi organisasi. Yang pertama adalah porsi dasar koordinasi. Jadi pendekatan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi ketika tuntutan organisasi terhadap koordinasi belum begitu tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan daya potensi koordinasi. Jadi pada tingkatan ini dibutuhkan tingkatan koordinasi yang lebih baik daripada porsi dasar koordinasi tadi. Saat terjadinya peningkatan kebutuhan koordinasi ini bisa disebabkan oleh salah satunya semakin meningkatnya ukuran atau aktivitas organisasi itu. Jadi koordinasi tidak lagi mampu menampung berbagai dinamika yang muncul dalam organisasi yang semakin berkembang itu kan. Nah, jadi dibutuhkan meningkatkan daya potensi koordinasinya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kebutuhan koordinasi. Nah, kenapa dibutuhkan mengurangi kebutuhan koordinasi? Mungkin karena salah satunya adalah waktu. Jadi mungkin dengan mengurangi kebutuhan koordinasi, terkadang itu juga bisa mengurangi kualitas potensi konflik yang muncul. Caranya mungkin dengan pengurangan kebutuhan koordinasi ini bisa dilakukan dengan mendirikan suatu unit kerja independen yang bisa bekerja sendiri dan tidak membutuhkan konsultasi dengan pihak manajemen atas atau bagian lainnya, sehingga usaha tersebut ini bisa mengurangi kebutuhan koordinasi. Ini kenapa mengurangi kebutuhan koordinasi. Kemudian kita masuk ke mengatur konflik dalam koordinasi. Jadi kita harus bisa untuk mengatur konflik dalam koordinasi itu kita harus bisa melihat apa dulu penyebab terjadinya konflik dalam proses koordinasi itu. Mungkin yang pertama itu adalah keterbatasan sumber daya. Jadi bagaimana caranya harus diatasi, kan? Kemudian yang kedua, ketidakjelasan tanggung jawab dan wewenang. Yang ketiga, gangguan komunikasi. Yang keempat, masalah kepribadian. Yang kelima adalah membanggakan unit kerjanya berlebihan. Yang keenam adalah penyimpangan tujuan. Jadi, untuk mengatur konflik dalam koordinasi ini, masalah-masalah dalam koordinasi seperti yang saya sebutkan yang 6 ini harus bisa diminimalisir atau dihilangkan. Oke, lanjut kita ke penanganan konflik di saat koordinasi. Jadi ada dua gaya dua gaya penanganan konflik di saat koordinasi. Yang pertama, gaya otoriter atau tegas. Yang kedua adalah gaya kooperatif. Ketegasan otoriter ini bisa diartikan sebagai ketiadaan kompromi pada anggota sebagai sumber konflik.
Jadi mungkin atasan langsung memberikan pilihan A, B, C, atau langsung memberikan keputusan stop atau bagaimana, gitu kan. Jadi dengan cara tegas atau otoriter. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan kompromi. Dengan gaya kooperatif itu contohnya melakukan kompromi gitu kan antar anggota organisasi itu. Jadi atasan berkompromi lah dengan manajer atau atasannya itu memberikan apa namanya bincang atau diskusi atau kompromi dengan si bawahannya untuk menyelesaikan masalah atau konflik tersebut dalam koordinasi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rentang kendali. Jadi, sebuah organisasi itu sangat membutuhkan sistem rentang kendali yang dianut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, perhatian, dan waktu yang dimiliki seseorang. Apalagi saat itu ia berperan sebagai seorang manajer. Jadi, tiga hal ini harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah keterbatasan waktu, yaitu ketidakmampuan seseorang melakukan pekerjaan yang beragam waktu dalam waktu yang bersamaan. Jadi, apa ya, seperti yang saya bilang di awal, manajer atau bawahan itu ya, manajer atau atasan itu ya harus bisa memberikan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya itu salah satu bentuk untuk mengefisiensi kerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara cepat gitu kan, lebih efisien. Kemudian yang kedua itu adalah keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Jadi ya karena satu orang itu nggak mungkin untuk tahu berbagai hal. Contohnya dalam divisi-divisi itu kan ada perusahaan itu kan ada divisi-divisinya. Yang divisi produksi belum tentu bisa mengerti mengenai divisi keuangan atau divisi keuangan begitu ya sebaliknya divisi keuangan belum tentu juga bisa punya kemampuan dalam divisi produksi. Jadi karena adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Kemudian keterbatasan komunikasi atau keterbatasan perhatian. Jadi ketidakmampuan seseorang untuk memberikan perhatian kepada semua masalah atau pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan demikian, ia perlu membatasi jumlah bawahan langsung yang berada di bawah kendalinya. Begitu. Ini adalah rentang kendali. Kenapa harus ada rentang kendali? Kemudian kita masuk, sebentar ya. Ada kecil. Kita masuk ke slide terakhir yaitu mengenai rentang kendali kecil. Jadi rentang kendali kecil itu bisa dilihat ketika seorang manajer yang membawahi 5 atau 6 karyawannya bisa mempertahankan keakraban sesama mereka. Namun rentang kendali kecil ini juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama itu mahal sebab menambah tingkat manajemen semakin banyak. Kemudian yang kedua, tingkat hierarki memperlambat pengambilan keputusan karena semakin banyaknya departemen-departemen atau unit-unit kerja. Kemudian yang ketiga, mendorong penyelesaian ketat yang berlebihan dan kurang mendorong otonomi karyawan. Jadi ini adalah kekurangan dari rentang kendali kecil. Seperti itu. Ini tadi kayaknya ada slide yang kurang apa enggak ya? Tapi bukan berarti rentang kendali itu ya tergantung dari kebutuhan si perusahaan.
ada perusahaan yang butuh rentang kendali kecil, ada perusahaan yang butuh rentang kendali besar atau menengah gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan dari perusahaan itu sendiri atau uh, case pada saat itu mungkin. Jadi demikian penjelasan mengenai modul 4 untuk malam ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bapak Pak Ketua, Mas Mukhlisin atau Mas Adi, saya minta tolong untuk dibikinkan ini ya, apa namanya, absensi untuk malam ini. Seperti biasa, tolong dikirim ke message Facebook saya. Ada ini? Ada. Oke. Oke. Nanti mungkin saya akan ini edit sedikit soalnya tadi ada banyak banyak apa namanya mistype di ini saya di slide saya. Nanti akan saya bagikan setelah saya edit ya. Kalau oh ya saya juga mungkin setelah ini akan bagikan yang ini dulu kali, yang slide modul 3 yang minggu lalu saya lupa untuk bagikan ke Facebook. Belum saya bagikan ya yang ini modul 3 belum. Oke. Nanti ya setelah kelas ini. Well, apa lagi ya? Oh ya, tugas teman-teman kok belum ada yang ngumpulin tugas yang manajemen yang untuk modul 2 dan modul 3? Email saya teman-teman pastikan ya yang terakhirnya itu yahoo.co.id bukan .com. Iya. Dan jangan lupa untuk ngasih apa namanya di subjeknya kalau ini kelas manajemen tugas keberapa atau modul berapa, kemudian nama teman-teman. Iya, modul 23. Kan waktu di kelas saya bilang kemarin kerjakan ini tes formatif 23 juga. Dikirim ulang ya. Saya tunggu ya teman-teman untuk mengerjakan modul 23-nya. Jadi kalau misal sekarang berarti tambah sama modul 4. Modul 1, 2, 3, 4. Tes formatif. Oh, oke. Saya harap teman-teman bisa ngumpulin sebelum kelas-kelas kita minggu depan hari Jumat ya. Hari Kamis malam. Modul 1, 2, 3, 4 ya. Apanya yang kurang jelas Mbak saat ini? Ada yang masih belum jelas dari info saya? Ya, saya ulang ya. Teman-teman diharapkan mengumpulkan tes formatif 1, 2, 3, 4. Itu tolong ditulis di apa namanya Microsoft Word. Jangan cuma sekedar ABCD-nya doang, tapi misal jawabannya A, B, C, D, terus diberikan alasannya kenapa milih A atau B atau C atau D. Kemudian dikirim ke email saya, py3 underscore, ada underscore-nya, fadila@yahoo.co.id. Saya udah berapa kali apa namanya ngetik email saya. Silahkan dicek-cek lagi atau ditanya mungkin Pak Ketuanya atau teman-teman yang sudah pernah message saya.
mungkin beberapa sudah ada yang masuk, tetapi saya melihat dari jumlah teman-teman yang masuk itu paling cuma beberapa orang yang manajemen. Dan saya lihat belum ada yang satupun yang mengerjakan modul 2 dan 3. Jadi, diulang lagi ya. Dan jangan lupa pas ngirim email ke saya untuk menulis subjeknya. Ingat kelas manajemen, koma, tugas berapa, tugas 1, 2, 3, 4, namanya teman-teman. Diulang lagi kalau misalnya ini. Oke. Cukup jelas kan ininya penjelasan saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, silakan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup kelasnya. Teman-teman mungkin bisa istirahat. Ada pertanyaan? Untuk penerimaannya nanti akan saya bikin gini aja. Saya kayaknya nggak memungkinkan untuk ngebalas email teman-teman satu-satu. Cuman yang bisa saya lakukan mungkin nanti ini aja. Saya bakal bikin di Excel mungkin. Saya umumkan siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan ininya, tugasnya. Pembagian kelompok. Mas Adi, Mas Muslisin, apa belum ada pembagian kelompok? Mbak Fitriana menanyakan mengenai pembagian kelompok. Oh, itu silakan hubungi Bapak Ketuanya, Mas Adi atau Mas Muslisin ya Mbak Fitriana. Oke. Kemudian kayaknya itu dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang ragu, silahkan hubungi saya via message. Saya usahakan untuk jawab secepatnya. Kalau misalnya saya buka Facebook, biasanya saya langsung jawab. Kalau saya belum jawab, saya belum buka Facebook, gitu aja. Saya mungkin ada kegiatan lain atau ada kerjaan lain. Oke ya. Kayaknya teman-teman udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Ini ada 2 orang lagi yang ngetik apa. Oke. Satu modul selesai langsung mengerjakan tugas nantinya Bu. Ya, setelah presentasi modul saya biasanya minta teman-teman untuk mengerjakan tes formatif. Jadi semua tes formatifnya dikerjakan. Oke, sepertinya saya cukupkan sekian dulu ya kelasnya. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lain, Mas Muhlisin tolong di ini ya nanti di message ke saya absensinya. Oke. Setelah ini nanti insya Allah akan saya upload video dan slide PPT-nya. Ada yang Mbak Enik Murti Rahayu lagi ngetik. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan sepertinya dari teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti saya bilang tadi, silakan kirim ke Facebook saya. Saya akhiri kelas malam ini. Sekian dulu. Teman-teman silakan beristirahat. Silakan mau ngerjain tugas, silakan mengerjain tugas. Terima kasih telah hadir di kelas ini. Semoga ilmu yang kita diskusikan barusan dapat bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.